Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tidak sikap terbaik dari seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah yang memutuskan jadwal kematian yang ia sembunyikan untuk dirinya,
Itulah yang membuat hamba beriman selalu bersiap-siap menghadapi kematian dengan kesungguhan takwa di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini kita mengkaji makna lillah. Acap kali kita mendengar atau kita sering mengucapkan lillah. Minimal 3 makna lillah. Lillah yang pertama, lillahi rabbil alamin. Inilah diantara yang kita baca dalam 5 waktu salat 17 rakaat dan menjadi rukun salat. Surah Al-Fatihah, di dalamnya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini. Semuanya tunduk pada aturan Allah Jalla Jalaluh, iradah dan kudrahnya. Iradah, kemauan, kudrah, kekuasaannya. Tidak ada yang tidak tunduk pada iradah dan kudrahnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian mencapai kehendak kalian kecuali Allah yang berkehendak, yang mengatur alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Sudah ada yang mengatur. Maka tugas hidup kita sederhana sebenarnya, hanya tunduk pada aturan Allah. Alam semesta ini dalam bilion-bilion galaksi yang menakjubkan, semuanya tunduk pada aturan Allah. Mereka berputar pada porosnya, teratur seimbang, tidak bertabrakan dalam bilion-bilion galaksi, karena mereka tunduk pada aturan Allah. Dan mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Indahnya ketaatan alam semesta ini ternyata tidak diam. Mereka adalah bion yang hidup. Matahari tidak diam, bulan tidak diam, bumi tidak diam. Mereka semua bertasbih dan mereka taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Hanya manusia dan jin yang tawar-menawar dalam taat kepada Allah. Karena itu mereka disebut zaluman jahula, zalim dan bodoh. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh hamba Allah yang berbahagia adalah hamba Allah yang memahami makna yang pertama ini, lillahi rabbil alamin. Kita akan mengalami stres, depresi, post power syndrome, psikosis, berbagai macam penyakit jiwa karena melawan kehendak Allah, berontak dengan keputusan Allah. Siapa kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa orang beriman tenang amat sangat dalam menghadapi setiap goncangan dunia sekalipun? Karena hamba yang beriman lillahi rabbil alamin. Lillah, karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Allahumma inna lanas'aluka raddal qada walakinna lutfa fih. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdirmu. Siapa yang bisa menolak takdir Allah? Kalau sudah Allah putuskan datang kematian pada orang yang kita cintai, siapa yang bisa menolak takdir itu? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya Allah, inilah cerdasnya orang beriman menyikapi takdir Allah dengan doa. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdirmu, tapi beri kepada hamba keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka, dan al-lutfu, kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik semua takdirmu. Sakit itu rahmat, musibah itu hikmah.
kematian itu ampunan dosa, masalah demi masalah, wa ya'fu an katsir. Cara Allah memaafkan sebagian kesalahan-kesalahan kita. Bahkan boleh jadi musibah masalah bagi orang beriman membuat dia ngeh agar ia segera bertaubat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, bila engkau menjumpai banyak masalah pada dirimu, maka tanyakanlah pada dirimu, maksiat macam apa yang telah kau perbuat kepada Allah. Orang stres, depresi, post power syndrome, psikosis, sampai bunuh diri, atau kompensasi melakukan berbagai macam maksiat yang ia pikir bisa menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapapun yang berpaling dari jalan Allah, ai menyelesaikan masalah di luar dari jalan Allah, maka mereka menemukan jalan penyelesaian yang semu. Kalaupun bahagia, bahagianya semu. Kalaupun senang, mata'un qalil walahum adzabun alim. Sebenarnya azab yang tertunda. Karena hatinya tertutup, sehingga ia tidak bisa membaca lagi bahasa hikmah dari semua kejadian. Pantaslah Rasulullah SAW menyebut sakinun, orang beriman amat sangat bahagia dari berbagai macam goncangan dunia. Salat saja mengajarkan itu 5 waktu. Apapun yang terjadi kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, alhamdulillah. Sakit, sholat tetap baca alhamdulillah. Yang kaya, alhamdulillah. Yang miskin, alhamdulillah. Orang tua kita meninggal, orang yang kita cintai meninggal, kita sholat mayit. Setelah takbir pertama, tetap kita membaca Al-Fatihah. Di dalamnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Itu yang buat orang tenang. Ketika ada musibah, Rabbul alamin, kau yang mengatur ya Allah. Ketika ada masalah, Rabb, kau yang mengatur ya Allah. Yang kedua, lillah lahu ma fis samawati wal ard. Semuanya milik Allah Jalla Jalaluh. Langit bumi dengan segala isinya milik Allah Jalla Jalaluh, bukan milik kita. Islam tidak mengajarkan memiliki itu. Yang ada sense to be entrusted, bukan sense of belonging. Mana milik kita? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana kecuali Allah yang kekal, yang baqa. Kullu syai'in halik illa wajhah, tanpa tamhis, tanpa exception. Semuanya pasti hancur, semuanya pasti sirna, semuanya pasti mati, kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Huwal muhyi, huwal hayyul qayyum. Dia yang hidup, dia yang menghidupkan. Huwal mumit, dia yang mematikan. Mana milik kita? Jangankan di luar diri kita, siapa, apa, harta, jabatan, siapa, orang tua, istri, suami, anak, diri kita sendiri bukan milik kita. Hatta roh yang bersemayam dalam tubuh ini bukan milik kita. Hanya soal waktu yang telah ditentukan waktu oleh Al-Muhyi, oleh Al-Mumit. Bersyukur saat ini masih menghelakkan napas duduk di rumah Allah di hari terbaik, Id kesenangan Rasulullah Yaumul Jumu'ah. Ini pun sudah ditentukan jadwalnya oleh Allah. Peristiwa kita saat ini, detik ini, tidak ada yang kebetulan, karena Rabbul Alamin. Orang menyebut kebetulan orang yang tidak bertuhan. Esensial kebetulan tidak ada.
Semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kita saja yang cengeng menyikapi semua takdir karena tertutup oleh rasa emosi kita, keinginan kita, marah kita. Allahu Akbar, lillahil hamd. Semuanya milik Allah. Lihatlah alam semesta ini miliknya. Lihatlah keluarga kita, istri, suami, anak, miliknya. Hanya soal waktu dia akan ambil. Kita lebih dahulu atau apa yang kita lihat. Hanya soal waktu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Setiap kita sudah divonis mati dan setiap kita sudah ditentukan ajal, jadwal kematian masing-masing. Makin hari, jam, menit, detik, makin dekat jadwal kematian. Hanya orang zaluman jahula yang pasti mati tapi masih maksiat. Ikhwah, hidup kita terlalu lama di akhirat nanti tanpa batasan waktu, sementara dunia ini sebentar. Sebentar dunia, tapi menentukan keadaan kita di akhirat nanti. Sebentar di dunia, tapi risikonya panjang di akhirat nanti. Kenalilah makna lillah yang ketiga. Ini yang membuat orang beriman bermujahadah dalam hidup sesaat ini. Kalau semuanya oleh Allah, semuanya dari Allah, semuanya dimiliki oleh Allah, untuk apa kalau itu hidup? Disinilah orang beriman menjadi cerdas, paham visi misi kehidupan, tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, arti hidup, orientasi hidup, target hidup, arti hidup. Hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati, justru hidup untuk maha hidup, dan justru mati itulah untuk hidup selama-lamanya. Karena itu orang beriman bermujahadah dalam hidup sesaat ini, ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Ihya us-sunnah. Rasulullah SAW memberikan teladan agar waktu yang sebentar ini bermanfaat. Dimulai dari salat malam, qiyamul lail, kemudian sahur dengan banyak istighfar, dan itu Allah puji-puji, wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. 2 ayat dalam surah Ali Imran dan Zariyat. Mereka dijumpai para malaikat orang-orang beriman itu sedang minta ampun di waktu sahur, padahal selesai salat malam ia berjamaah di masjid. Sebelum bekerja ia sholat duha. Dia jaga hatinya dengan terus berzikir, sehingga setiap helaan napas, setiap detik waktu yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, ia kawal dengan napas zikir, dengan helaan zikir. Sehingga dimana, kapan, bagaimanapun ia selalu ingat Allah. Buahnya taat, buahnya semangat beramal saleh, buahnya akhlaknya mulia. Kenapa? Ia ingat Allah. Ia ingat Allah. Ia ingat Allah. Ingat bahwa alam semesta ini Allah yang ngatur. Ingat semuanya milik Allah. Ingat ia akan mati, ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu ia jaga jasadnya dari makanan yang haram, zatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah ia tunaikan, zakat bahkan ia hiasi dengan kesenangan, sedekah, infak, hadiah, sampai wakaf. Karena itu orang yang sedekah, zakat, infak, wakaf, orang-orang cerdas, orang-orang tahajud, orang-orang cerdas. Ulil albab innama yatadzakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Sesungguhnya hanya hamba yang cerdas yang mengingatku di tengah malam. Yang bersedekah orang-orang cerdas. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka yang sukses adalah mereka yang memerdekakan dirinya dari sifat bakhil. Karena bakhil itu penyakit. Karena itu orang-orang bertakwa, wa mimma razaqnahum
yunfiqun. Sebagian besar hartanya diinfakkan di jalan Allah, karena itulah harta mereka sebenarnya. Itulah harta yang akan dia nikmati di akhirat nanti. Kita di dunia saja ingin senang, kita bangun rumah yang nyaman, mobil yang nyaman sebentar. Bagaimana di akhirat nanti yang jauh lebih lama, tidak ada bandingannya dengan di dunia ini. Allahu Akbar. Pantaslah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ketika berdua berlomba fastabiqul khairat dalam berinfak. Dan ternyata Umar separuh harta, Abu Bakar As-Siddiq seluruh harta. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat dianjurkan, bukan untuk riya. Karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 274, Allah Jalla Jalaluh tidak mempersoalkan hamba itu berinfak terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sirra wa alaniyah bil laili wan nahar, terang-terangan mau sembunyi-sembunyi, siang atau malam, yang penting hatinya untuk aku. Terang-terangan fastabiqul khairat, tapi ada juga yang disembunyikan untuk menjaga fitnah. Dua-duanya boleh. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, wahai sahabatku, benarkah kau menginfakkan seluruh harta? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu diam. Sakata walam yujib. Ditanya lagi oleh Rasulullah, benarkah kau menginfakkan seluruh harta? Sakata walam yujib. Ditanya lagi yang ketiga, benarkah engkau menginfakkan seluruh harta? Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Lalu Rasul tanya, idan malak, kalau gitu apa yang kau punya? Lalu Abu Bakar As-Siddiq makin hebat tangisnya, kemudian menjawab, Allah wa anta ya Rasulullah, Allah yang aku punya dan engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW menangis mendengar jawaban sahabat yang begitu kuat imannya. Karena itulah namanya As-Siddiq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Rasul memeluk mertuanya tercinta Abu Bakar As-Siddiq ini. Allahu Akbar, seraya Rasulullah berkata, anta ma'i bil jannah, engkau nanti bersamaku di surga. Allahu Akbar. Inilah orang yang memahami lillah. Berarti hidup ini hanya untuk Allah, bukan untuk siapa dan apa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kan itu tugas hidup. Untuk apa? Mengabdi pada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Gunakanlah semuanya lillah, fillah, ilallah. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini orang yang lillah. Paham semuanya diatur oleh Allah, paham semuanya milik Allah, dan paham hidup ini hanya mengabdi pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi kepada aku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahaladzim li walakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Sungguh-sungguhlah bertakwa pada Allah. Sungguh-sungguhlah taat kepada Allah. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu sesaat di dunia ini. Hidup kita bukan di sini, tapi di sana. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dengarkan dengan iman kalam Allah.
Sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, seandainya kalian mengetahui. Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati, karena doa antara salat, antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Doa dalam keadaan suci mustajab, doa bersama sangat mustajab. La yastami mala fa yad'u ba'duhum fa yu'minu ba'duhum ila istajaballahu du'ahu. Tidaklah sebagian kaum berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. Apalagi Rasul SAW bersabda, di hari Jumat ada satu waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan di antara waktu Jumat adalah waktu saat kita berdoa. Hadirkan hati, tengadahkan tangan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku maha mulia lagi maha malu. Aku malu tidak mengabulkan tak kalah hambaku menengadahkan tangan kepada aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahada subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki segala-galanya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu semua yang telah kami perbuat. Tapi engkau juga tahu ya Allah, kami duduk di rumahmu di hari Jumat ini karena kami ingin ridha-Mu. Ridhoilah kami semua ya Allah, karena kami ingin rahmat-Mu. Rahmatilah kami semua ya Allah, karena kami ingin ampunan-Mu. Ampunilah semua dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat atid, besar kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi yang sebenarnya tidak tersembunyi di matamu. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh. Duhai ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, hadiahilah kami di hari Jumat ini dengan ampunan-Mu. Ampuni kami semua, angkat semua dosa kami, bahagiakan kami dengan rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, rahmati ampuni pula kedua orang tua kami, angkat derajat ayah ibu kami, muliakan kedua orang tua kami, berkahi sisa umur kedua orang tua kami, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Rahmati ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak cucu zuriat kami, semua jamaah Jumat ya Allah, semua jamaah Jumat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, al jannah qabla al jannah, surga sebelum surga ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Sudan, fi Somalia, fi Mali, fi Chechnya, fi Kashmir, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipina. Ya Allah, selamatkan seluruh keberadaan kaum muslimin muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizki. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, Ya Muhyi, yang menghidupkan kami, Ya Mumit, sebentar lagi mewafatkan kami. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami yang menengadahkan tangan di hari Sayyidil Ayyam ini ya Allah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kesenangan ibadah, dalam kemuliaan akhlak, dalam taubatan nasuha, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu ya Allah, dalam kerinduan berjumpa denganmu ya Rahman, dalam kerinduan berjumpa denganmu ya Rahim. Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan hari Jum'ah ini hari hijrah bagi kami, taubatan nasuha, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zalim lagi ya Allah. Lebih baik hari Jumat daripada hari-hari yang lalu. Hari berikutnya penuh dengan berkah-Mu ya Allah, berkah rezeki kami, berkah sisa umur kami, berkah rumah tangga kami, berkah harokah dakwah kami, berkah negeri kami. Hadirkan segera untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.